Halo guys, berjumpa lagi bersama kami di sini Duo Laki Channel. Jadi kali ini saya Ujia Gersanto Angin dan brother saya Karis Blessing Siregar. Di sini kami sudah kedatangan narasumber kami yaitu pegawai Lapas Tanjung Kusta Medan. Halo. Bang Shalom. Sinaga. Jadi di sini kami akan membahas seputaran Lapas Tanjung Kusta Medan. Dan kesempatan saya persilakan kepada Brother Karis Siregar. Oke, Brother Rusia, makasih atas kesempatannya. Halo Bang. Halo. Perkenalin, nama saya Karis. Boleh perkenalan diri Bang? Baik, perkenalkan nama saya Franz Niel Sinaga. Saya tugas di Lapas Kelas 1 Medan sebagai pembina rohani. Sejak kapan Bang masuk ke lapas menjadi pegawai? Tahun 2017 sampai sekarang. Dan apa yang membuat Abang bisa masuk ke lapas? Mungkin ada ketertarikan Abang untuk masuk ke sana? Ya, awalnya saya mulai tertarik ketika ada penerimaan besar-besaran di Kementerian Hukum dan HAM tanpa direncanakan sebelumnya, karena sebelumnya saya mengajar di sekolah Kristen di Metodis pastinya. Jadi pada saat itu ada teman yang mengajak. Jadi saya lihat peluang untuk melayani di lapas itu ada, lalu saya pelayan hamba Tuhan dan mereka setuju. Akhirnya saya putuskan dengan tanda kutip hanya coba-coba, tetapi kita coba artinya karena kita lihat juga ada peluang pelayanan dan puji Tuhan, akhirnya saya niatkan untuk melamar, untuk coba tes di Kementerian Hukum dan HAM di lapas. Itu latar belakang singkatnya. Jadi tidak ada rencana sama sekali, ya Tuhan tuntun semua dengan baik. Boleh nggak Bang ceritain pengalaman Abang semenjak menjadi pegawai lapas? Mungkin ada nggak sih hal-hal yang pengalaman baik atau pengalaman buruk yang Abang dapatkan selama menjadi pegawai? Pengalaman saya karena masih belum terlalu banyak, terlalu lama, tetapi saya mau cerita sedikit. Ya artinya kita sebagai pelayan Tuhan mungkin merasa bahwa di lapas itu sulit untuk dijangkau seperti itu. Tapi setelah saya masuk di lapas, ternyata di lapas ini banyak kesempatan untuk kita bisa melayani. Jadi satu hal bagi saya ketika saya sudah masuk di lapas, itu merupakan satu pertolongan Tuhan, satu anugerah Tuhan. Artinya saya tidak pernah duga-duga Tuhan tempatkan saya di situ, dan di situ merupakan tempat yang paling cocok dan paling banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, tentunya di lapas itu beda dengan tempat kerja sebelumnya ya, karena di lapas itu cukup keras dan kita harus disiplin, dan ini merupakan tempat yang semi militer juga. Jadi kita harus hormat kepada senior dan kita harus ikuti aturan dengan baik. Jadi suasana berbeda ya, tetapi kita harus menyesuaikan diri ya, kita harus bisa membangun suasana, dan puji Tuhan kita diterima di sana. Dan oleh karena pertolongan Tuhan juga saya boleh dipercayakan untuk membina satu gereja di lapas sebagai pembina gereja bersama dengan ada rekan saya Bapak Irwan Kaban, dan saya sangat bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk langsung membidangi bagian ini. Jadi pengalaman saya di lapas ya dunia kerjanya keras gitu ya, karena kita berhubungan dengan narapidana ya, atau warga binaan ya, karena kita panggil mereka di sana warga binaan yang mau dibina. Jadi kita harus punya mental yang kuat, kita harus punya kepercayaan diri ya, dan juga kita harus teliti berhubungan dengan mereka.
Jadi pengalaman seputar itu yang mungkin bisa saya ceritakan sekilas ketika saya ada di lapas. Boleh nggak Bang ceritain tentang kondisi warga binaan di sana? Kan banyak orang yang menganggap bahwa warga binaan itu susah diatur, susah untuk dikasih tahu. Mungkin boleh nggak jelasin Bang bagaimana kondisi warga binaan di sana? Kondisi warga binaan di tempat kami ya sebenarnya cukup kondusif ya, bagus. Artinya mungkin beda-beda UPT namanya, ya. Beda-beda kantor, beda-beda lapas atau rutan, beda suasana. Tetapi pada intinya warga binaan yang sudah masuk ke dalam lapas, mereka siap untuk diarahkan. Artinya kita harus punya jiwa persuasif. Ya, kita harus bisa pakai bahasa-bahasa yang membangun. Artinya kita nggak mungkin bisa mampu membina mereka sebanyak itu dengan cara yang arogan. Karena jika kita diberikan perlawanan saja, mungkin kita nggak akan mampu menghadapi. Jadi memang mengandalkan sifat pembina, sifat persuasif membina. Jadi kita menjalin persahabatan bersama dengan warga binaan, dan puji Tuhan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, warga binaan pada umumnya siap untuk mengikuti aturan karena mereka sudah ada di lapas dan siap menjalani hukuman. Ya, mereka sudah siap untuk ikuti aturan. Nah, kita sebagai pembina, kita beri yang terbaik untuk mereka. Kita sama-sama kerjasama dengan mereka supaya mereka juga tidak bertindak arogan. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati atau yang sifatnya menjelekkan seperti itu, menyinggung perasaan. Tapi kita bawa mereka untuk semangat, kita motivasi mereka seperti itu. Dan pada umumnya warga binaan itu bisa diatur, ya, tidak terlalu seram atau tidak terlalu menakutkan sebenarnya, ya. Dan pastikan Bang, warga binaan itu mungkin pernah curhat ke Abang. Boleh nggak sih Bang ceritain sedikit curhatan warga binaan di sana? Oh iya, kalau curhatan banyak ya, karena saya pembina rohani, saya berhubungan dengan orang-orang yang sudah rindu untuk dilayani. Bahkan kadang-kadang ada orang yang saya jumpai yang belum mau datang ke gereja, dan saya ajak mereka untuk cerita. Jadi sungguh sangat banyak. Mulai dari jenis-jenis hukuman yang mereka hadapi ketika saya ajak mereka untuk cerita, banyak hal, dan saya selalu arahkan supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saya selalu tanya bagaimana hubungan dengan keluarga, bagaimana suami istrinya atau orang tuanya sampai sejauh itu, dan ada banyak versi jawaban. Ada yang mengatakan saya sudah tidak bersama keluarga lagi, sudah ditinggal. Nah, bagaimana menyampaikan pesan-pesan bagi mereka, motivasi bagi mereka yang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang kami masih tetap jalan. Dan bagaimana juga menyampaikan pesan-pesan bagi mereka yang seperti itu. Jadi banyak-banyak model yang disampaikan mereka. Tapi pada intinya cerita-cerita mereka itu, ya, cerita-cerita bagaimana mereka jatuh di dalam dosa, bagaimana mereka hanya karena hilaf gitu ya, hanya karena hitungan detik atau katakan menit, ya, mereka melakukan hal itu. Jadi hal-hal seperti itu yang sering saya dengar, kehilafan atau emosional yang sudah menggebu-gebu akhirnya melakukan tindakan kriminal. Nah, saya bilang tidak ada kata terlambat, ya. Artinya selama di lapas selalu pakai waktu untuk mengubah diri gitu ya, jangan terulang lagi karena emosinya nanti bisa saja keluar lagi kalau sudah di luar seperti itu. Jadi curhatan-curhatan seputaran itu, apa kasusnya, bagaimana hubungan dengan keluarga, dan sekarang mau untuk tetap setia di dalam Tuhan, mau berubah, mau tetap mengandalkan Tuhan, seperti itu. Tadi kan Abang menyebutkan bahwa warga binaan itu ada yang ditinggal keluarganya. Mungkin sempat nggak sih mereka putus asa atau mungkin ya nggak ada harapan hidup lagi ketika nanti mereka keluar dari lapas tersebut? Oh, ya. Jadi
memang biasanya setelah mereka ditinggal keluarga itu proses sudah panjang gitu ya. Biasanya mereka frustasi juga ya. Tapi waktu saya jumpai memang sudah tidak lagi frustasi. Tapi mungkin masih terbayang-bayang gitu ya. Tapi setelah saya perhatikan memang semua yang mengalami kejadian sudah ditinggal keluarga, biasanya kasusnya itu sulit diterima mereka, diterima keluarga. Nah, mungkin kalau saya sampaikan di sini kasusnya agak tidak terlalu pas ya, tapi mungkin bisalah dibayangkan kasus-kasus apa yang sulit diterima keluarga kira-kira gitu. Nah biasanya mereka pun frustasinya, mereka merasa sudah tidak ada harganya lagi, sudah tidak ada artinya lagi. Nah saya sampaikan ya, belum ada kata terlambat, walaupun tidak pada saat itu mereka frustasi, waktu mereka ditinggal dulu, karena biasanya kalau saya jumpa sudah melewati masa-masa itu ya. Tapi pernah nggak sih Bang, warga binaan yang sudah dibina di lapas itu datang kembali untuk menjumpai orang-orang yang ada di sana untuk memberi semangat, mantan narapidana maksudnya, mantan narapidana untuk kembali untuk memberi semangat? Oh banyak, bahkan sudah banyak mantan narapidana yang jadi pelayan Tuhan, yang jadi hamba Tuhan, yang juga datang ke lapas untuk menyampaikan renungan, untuk memotivasi teman-teman yang di dalam. Jadi sangat sering itu terjadi, warga binaan memotivasi warga binaan yang lain, atau mantan atau ex narapidana, mereka kembali lagi dan mereka memberi semangat ya, karena mereka juga merasa dulu mereka dapat support seperti ini, jadi mereka pengen juga mensupport teman-temannya yang ada di dalam. Dan itu sudah saya saksikan, yang sudah bebas, lalu mereka kontak saya, boleh saya masuk lagi untuk sampaikan firman Tuhan, karena saya rindu mereka juga diberkati, boleh kita kasih jalur akses untuk masuk ke dalam. Seperti itu, saya sudah saksikan. Dan gimana sih Bang tanggapan masyarakat ketika warga binaan kemarin itu kan ada yang dapat remisi karena kasus COVID. Nah, gimana sih tanggapan masyarakat? Merasa masyarakat. Memang karena saya tugas di lapas, sering yang tanya-tanya. Banyak ya WBP yang bebas, banyak yang bebas ya. Memang banyak. Tetapi saya hanya sampaikan itu merupakan keputusan menteri membebaskan narapidana yang sudah menjalani hukuman 2/3, khususnya pidana umum ya. Jadi sebenarnya mereka sudah mau bebas, sekitar ada yang mau bebas bermacam ragam. Artinya mereka yang sudah mengurus pembebasan bersyarat atau PB, mereka dipercepat bebasnya, itu saja. Biasanya kalau sudah ngurus PB itu paling lama 6 bulan lagi baru bebas, paling lama ya. Ada yang mungkin seminggu lagi, ada yang sebulan lagi. Itu saya hanya menjawab itu merupakan keputusan menteri. Kalau was-was mungkin tidak ada yang menyampaikan kepada saya ya, karena saya bilang kalau mereka tanya banyak yang bebas ya banyak ya, mereka yang sudah mengurus PB dibebaskan karena itu keputusan menteri. Jadi kita tahu itu merupakan kebijakan di suasana saat ini ya, yang bagaimana virus corona ini yang supaya kita kendalikan di dalam lapas seperti itu. Dan mungkin kan ini kan Bang memasuki new normal, apa sih yang disiapkan oleh lapas sendiri? Mungkin ada nggak hal-hal yang perlu hal-hal yang perlu dipersiapkan, karena kan ini juga memasuki tatanan hidup baru. Boleh nggak Bang disampaikan? Ya, new normal ya. Jadi memang kita waktu masa COVID-19 ini boleh saya sampaikan kita sangat menjaga sekali untuk kesterilisasian lapas kita. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Jadi Bapak Kalapas kami di Lapas 1 Medan sangat menjaga kesterilisasian lapas. Artinya pada saat itu waktu masa-masa virus ini sangat membludak ya, sangat viral ya, sangat menyebar ya di bulan-bulan Februari Maret ya, kita sudah menutup akses untuk tamu untuk datang.
untuk berkunjung, dan kemudian juga semua akses dari luar ditutup seperti pelayan Tuhan dan pelayan-pelayan yang lain, ya, berhubungan dengan orang-orang dari luar tidak bisa masuk. Dan kami sebagai pegawai juga memprotek diri kami sendiri dengan banyak hal, mencuci tangan, masuk ke box steril, disemprot ya disinfektan dan segala macam untuk bisa masuk ke lapas. Kami sangat ketat untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi itu tujuannya supaya jangan dari kami nanti membawa virus itu ke dalam. Dan itu semua dilakukan pada saat itu. Dan sekarang kalau dikatakan masa new normal, memang saya dengar ada kebijakan baru nanti akan dibuat, akan dibuka kembali kunjungan, tapi dibatasi, dan para pengunjung akan memakai APD, ya, alat pelindung diri, dan mungkin dibatasi yang datang seperti itu. Jadi karena memang lapas akan berjuang untuk bisa melawan COVID-19 ini, kita tidak mau lagi berdiam diri, ya. Kita harus bisa berdampingan dengan COVID-19, gitu ya. Nah, itu hal yang pertama. Akan dibuka kembali kunjungan, jadi keluarga warga binaan bisa berkunjung dengan protokol kesehatan yang sudah kami siapkan. Salah satu, mereka akan pakai alat pelindung diri yang sudah kami siapkan. Demikian. Dan mungkin terakhir dari saya, Bang, pesan buat warga binaan yang ada di sana, dan juga mungkin pesan buat keluarga-keluarga yang menjadi narapidana yang mempunyai keluarga di luar sana. Mungkin boleh nggak sih Bang disampaikan kepada mereka, supaya ada nggak sih pesan-pesan yang boleh disampaikan, Bang? Baik, saya menyampaikan kepada keluarga warga binaan, ya, artinya selama keluarga Anda masih ada di lapas atau rutan, tetap support, ya, berikan dukungan, ya, boleh dengan kunjungan, ya, maupun melalui via komunikasi yang disediakan oleh lapas, boleh dilakukan, ya. Jadi kita ada namanya video call center, boleh dipakai itu untuk bisa komunikasi dengan warga binaan, kasih support, kasih semangat. Karena ketika mereka nanti bebas, ya, puji Tuhan, orang-orang yang di lapas biasanya sudah mendapatkan pembinaan yang cukup baik, ya. Tinggal bagaimana keluarga menerima mereka nanti ketika mereka bebas. Sangat disayangkan kalau keluarga tidak memperhatikan, ya, karena mereka merasa tidak ada artinya lagi kalau sudah keluarga tidak memperhatikan. Tetapi dengan dukungan nanti mereka akan lebih semangat lagi, ya. Kemudian kalau keluarga juga yang mau berkunjung ke lapas, ya, dibatasi diri, diprotek dirinya masing-masing, ya, diaturlah waktu sebaik mungkin. Jadi itu saja bagi warga binaan yang di lapas, semuanya aman, terkendali. Kita sudah lakukan tes, tidak ada yang terjangkit virus corona. Kita sudah lakukan tes, semua 0, ya, di lapas kita. Oke Bang, terima kasih Abang telah menjelaskan secara singkat tentang kehidupan yang ada di lapas, dan mungkin ini sebagai Bang, ya, sebagai contoh dan juga sebagai edukasi kepada keluarga-keluarga warga binaan yang ada di sana, dan juga mungkin kepada masyarakat dan kepada kita semua juga, supaya kita terus menyupport orang-orang yang ada di sana, karena semua orang mempunyai kelemahan, semua orang mempunyai kekurangan, tapi kita harus dukung, harus memberikan semangat kepada mereka. Oh iya, mungkin satu lagi, ya, saya juga sebagai pembina rohani di lapas, saya memberikan satu kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan talenta mereka. Jadi saya memang membuat satu channel YouTube untuk mensupport mereka supaya mereka berkreasi di dalam Tuhan, ya. Ya, channelnya namanya Franz Niel. Jadi di dalam channel ini saya mau mengembangkan kreasi-kreasi warga binaan. Nah, memang saya bilang sama mereka, kalau ada nanti hasil dari channel ini,
tentu akan dipergunakan untuk kebutuhan di lapas. Tentunya pastinya bagi mereka yang sudah terlibat seperti itu. Jadi saya sangat meminta dukungan ini pada semua lapisan masyarakat. Mari dukung channel Frans Niel ya, supaya ini bisa jadi berkat ya. Dukung juga channel ini, Duo Brother. Duo Laki Channel. Duo Laki Channel ya, sangat menginspirasi ya, khususnya buat brother usia ya. Tetap semangat ya. Saya ketika diminta untuk dijadikan narasumber, saya pikir nggak apa-apa karena ini jadi wawasan bagi orang-orang lain ya. Dan juga seperti saya ini ya, melayani sambil juga melayani di lapas. Jadi ini sangat, saya bersyukur bisa berbagi di channel ini. Semangat terus. Oke, kita sudah mendengar cerita tentang kehidupan narapidana di Lapas Tanjung Kusta Medan, bagaimana dalam situasi corona ini masih menjaga protokol kesehatan. Dan terima kasih banyak untuk Brother Frans Niel Sinaga yang berkenan bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami di sini. Kiranya melalui diskusi ini banyak orang mengetahui tentang kehidupan di Lapas Tanjung Kusta Medan. Jadi kalau boleh Bang Niel bisa bilang like, comment, subscribe channel Duo Laki Channel. Ya. Jadi buat semua penonton yang sudah menyaksikan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Duo Laki Channel. Jangan lupa, dukung selalu adik-adik ini. Tuhan berkati. Dan kalau boleh berkenan, Abang tolong sampaikan kepada Kalapas Tanjung Kusta Medan kelas 1B supaya bisa kami wawancarain. Kalau Kalapasnya berkenan untuk kami wawancarain. Boleh tolong disampaikan lewat video Bang, siapa tahu mungkin Kalapasnya nonton gitu. Boleh, nanti coba saya usahakan ya. Atau nanti Bang, ada rekan-rekan yang lain mau diwawancarai juga, senior-senior saya yang lebih punya pengalaman di lapas. Nanti saya sampaikan, oke? Oke Bang, sampaikan salam ya Bang buat narapidana di sana. Siap. Ya. Siap. Sama artis-artis yang ada di narapidana itu Bang, yang di channel Abang itu kan mantap suaranya. Iya. Mereka pasti senang sekali nih ya. Saya sampaikan nanti sama mereka bahwasannya saya sudah ceritakan kehidupan seputar pelayanan di lapas. Iya Bang, terima kasih Bang. Terima kasih, dan buat yang menonton channel ini jangan lupa juga subscribe channel Frans Niel. Jadi share sebanyak-banyaknya agar orang mengetahui lagu-lagu atau suara-suara yang terbaru yang ada di Lapas Tanjung Kusta Medan narapidana. Mantul. Oke, jangan lupa subscribe ya channel. Karena subscribe itu gratis. Dukung selalu anak-anak Tuhan. Semangat. Oke, semangat. Ya, Bang. Horas, ya. Mau jual. Jual. Shalom. Shalom Bang.